Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita masih membahas mengenai literasi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang literasi teks sastra. Hari ini kita akan belajar literasi teks informasi. Masih tentang pembelajaran mengenai literasi. Kita bahas sedikit ya tentang literasi teks sastra yang sebelumnya sudah kita pelajari. Literasi teks sastra itu merupakan karya imajinatif mengenai persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi pengarangnya untuk keperluan hiburan. Hari ini kita belajar mengenai teks informasi. Teks informasi adalah teks non-fiksi, merupakan teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa, serta sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teks informasi ini kan berdasarkan peristiwa-peristiwa fakta, berdasarkan data-data faktualnya, berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau teks sastra itu kan berdasarkan karya imajinasi. Oke, selanjutnya di sini ada yang kita pelajari. Yang pertama, iklan. Kemudian yang kedua ada berita, kemudian yang ketiga ada artikel. Yang pertama ada iklan. Apa sih itu iklan? Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, kalau kita mempunyai suatu barang, kita melakukan iklan semenarik mungkin untuk orang yang melihatnya bisa tertarik pada barang atau jasa yang kita jual. Kemudian, di dalam iklan terdapat struktur teks iklan. Yang pertama itu ada orientasi. Bagian ini berisi perkenalan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ada tubuh iklan. Bagian ini inti dari iklan, berisikan topik atau informasi yang ingin ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada justifikasi, berisikan penjelasan yang memudahkan untuk mengakses atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini terdapat contoh dari iklan. Kita hubungkan ke dalam struktur teks iklan. Yang pertama tadi ada orientasi. Di sini orientasinya itu kan tentang pengenalan suatu jasa yang kita jual. Di sini ada rumah cuci gendis. Jasanya yaitu mengenai laundryan rumah cuci gendis. Kemudian yang kedua itu ada tubuh iklan mengenai informasi yang terdapat di dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini tubuh iklannya yaitu tersedia laundry express hanya 1 hari selesai. Bersih, wangi, dan rapi. Berarti informasinya mengenai harinya 1 hari selesai. Kemudian yang ketiga itu ada justifikasi mengenai alamat, email, atau nomor telepon. Di sini alamatnya yaitu Jalan Sungai Bambu. Kemudian contoh yang kedua ada orientasinya yaitu merupakan kursus komputer, pengenalan suatu jasa, kursus komputer, laporan SPM, STPM, college atau university. Kemudian
Yang kedua itu ada tubuh iklan. Tubuh iklannya berisikan mengenai informasi yang terdapat di dalam produk atau jasa yang disediakan. Di sini terdapat kursus komputer, terus ada kursus perguruan. Nah, yang terakhir ada kini promosi. Promosi juga merupakan suatu informasi yang disediakan. Setelah itu, yang terakhir ada justifikasi, berisikan alamat, nomor telepon, ataupun email. Sesuatu yang memudahkan untuk mengaksesnya. Selanjutnya, kalau tadi ada iklan, kemudian yang kedua ada berita. Apa sih itu berita? Teks berita adalah teks yang berisi sejumlah informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tersusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi, berita itu berisikan sebuah informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Terdapat bagian-bagian dalam teks berita. Yang pertama ada teras berita, yang kedua ada tubuh berita, kemudian yang ketiga ada akhir berita. Oke, yang pertama ada teras berita. Teras berita adalah bagian yang paling penting dalam sebuah berita dan umumnya mewakili keseluruhan isi berita. Di dalam teras berita itu terdapat bagiannya. Yang pertama, ada what atau apa peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada where, di mana. Biasanya di sini merupakan tempat kejadian, di mana kejadiannya, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat, when, kapan, menunjukkan waktu. Kapan peristiwa tersebut terjadi, bisa siang, bisa hari Senin, ataupun hari lainnya. Kemudian yang kelima, ada why, kenapa, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada how, bagaimana. Bagaimana suasana dan akibat dari peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita berisi informasi lengkap mengenai teras berita. Unsur teras berita dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci. Oke, setelah dari teras berita, kemudian disusun menjadi tubuh berita. Dikembangkan lebih detail lagi dari tubuh berita dari teras berita sebelumnya yang disusun dengan paragraf. Kemudian yang ketiga itu ada akhir berita. Akhir berita di sini membuat kesimpulan berita ataupun informasi lain yang tidak terlalu penting. Jadi di sini berisikan mengenai kesimpulan beritanya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada artikel. Apa sih itu artikel? Artikel adalah karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bentuk artikel tadi biasanya disusun seperti dalam berita. Setelah kita mencari berita. Nah, di sini ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi teks berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, memiliki opini atau pendapat, analisis pemikiran-pemikiran penulis yang didukung oleh data. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa resmi atau tidak resmi. Sekian, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.